Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noveri Usman, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD 03 Pekanlabuh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi buat untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi menerapkan 4 tahapan. 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah foto tentang penyelesaian kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 diperankan oleh Pak Ferry sebagai guru olahraga dan Rahadatul Aisy. Sedangkan kasus 2, Pak Ferry dengan Arsyad Faras Nurhan atau dikenal dengan Faras. Selanjutnya, skenario kasus 1. Melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas, tidak membawa baju olahraga ketika belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Rahadatul Aisy atau Aisy adalah seorang kelas 6B SD 03 Pekanlabuh. Saat Pak Ferry masuk ke kelas, ia terlihat kebingungan dan sambil berdiri menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian Pak Noveri menghampirinya. Ternyata Aisy tidak membawa baju olahraga yang seharusnya dia bawa dan dipakai setiap pembelajaran PJOK. Aisy kenapa kebingungan? Lalu Aisy menjawab, saya lupa bawa baju olahraga, Pak. Hal ini bukan kali pertama Aisy tidak membawa baju olahraga. Namun sudah ketiga kalinya Aisy tidak membawa baju olahraga. Oleh karena itu, Aisy sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dan perlu penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah deskripsi dalam bentuk dialog antara siswa dan guru ataupun antara guru dan siswa mengenai penerapan segitiga restitusi. Sebagaimana yang dikatakan tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini bentuk dialognya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, juga ada dialognya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, ada juga dialognya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Aisy. Siap sih. Silakan duduk, Aisy. Nah, oke. Relax aja, kau sekitar lo Aisy. Nah, ini adalah kira-kira menstabilkan identitas masalah. Oke, kenapa? Karena Aisy tidak membawa baju. Nah, lalu apa yang Aisy lakukan? Duduk diam keras. Kira-kira perbuatan Aisy itu salah atau benar? Karena tidak membawa baju olahraga.
Oke, isi setiap manusia itu siapa saja manusia apa orang tua rumah siapa saja manusia punya kesalahan. Jadi sekarang gimana IC ini adalah validasi tindakan masalah tersebut yang salah. Oke sih? Iya, Pak. Oke, sekarang Bapak mau tanya lagi. IC tentu punya alasan mengapa IC olahraga. Video kali ini adalah tayangan tentang olahraga. Tahap ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas pembelajaran PJOK. Jadi, pagi saya telah bangun, lalu saya lupa memasukkan baju olahraga ke dalam tas. Oh begitu, begitu ya Ise? Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi ke Isi. Iya, Pak. Kira-kira keyakinan kelas dalam belajar PJOK masih ingat isi apa saja? Masih, Pak. Nah, apa? Berpakaian olahraga lengkap, Terus? membawa buku cadangan seperti buku PR dan buku Ya. lainnya, membawa pakaian ini. Wah, jadi itu yang sering tak sampaikan di kelas ya, Iya, Pak. tentang keyakinan kelas. Jadi bagus sekali IC. IC telah tahu tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak tanya lagi nih IC. Kira-kira IC mau nggak memperbaiki kesalahannya? Oke. Lalu bagaimana caranya IC? Dengan cara ketika malam saya akan memeriksa kesehatan kita. Oke, IC. Apakah IC meyakini itu? Yakin, Pak. Yakin IC. Jadi IC bisa nanti dengan Pak bangga sama IC. IC bisa mencari masalah, menyelesaikan masalah IC secara mandiri. Jadi kedepannya Bapak harap IC bisa lebih bersemangat lagi dalam sekolah. Ingat, jadi malam itu diingat apa pelajaran besok, ada belajar PJOK. Selain itu IC siapkan baju olahraga supaya IC tidak bisa berolahraga. Oke sih, bisa semangat kan? Bisa, Pak. Oke, terima kasih IC. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini IC bisa memperbaikinya. Tapi sebelum itu lupa Pak tadi keyakinan kelas apa yang IC belum tunjukkan tuh? Disiplin, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Disiplin, tanggung jawab dan komitmen. Kita sudah komit siap olahraga pakai olahraga kita. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Pak lihat ya ke depannya dengan belajar apa saja IC lebih semangat lagi, lebih memperhatikan akan pelajaran lagi. Oke? Oke, kita dulu IC. Oke, sekarang IC boleh kembali ke kelas IC belajar dengan semangat ya. Oke. Dah, silakan IC. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk IC. Siap sih. Silakan duduk. Perkenalkan, nama Selanjutnya saya Rahmatul Aisy. adalah Saya tanggapan bersekolah dari di murid yaitu SD Aisyah. Negeri 03 Pakan Labuah, Kecamatan ABTP, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya memiliki masalah yaitu tidak membawa pakaian olahraga ketika belajar dengan Pak Peri. Lalu pertama ketika Pak Peri memanggil saya merasa takut karena takut akan dimarahi. Ketika saya berbicara dengan Pak Peri, lalu saya merasa nyaman dan tidak takut karena Pak Peri menggunakan cara segitiga restitusi. Terima kasih Pak Peri, jangan bosan-bosan membimbing saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Selanjutnya Aisy. adalah Saya bersekolah di tentang SD Negeri skenario kasus 2, melanggar peraturan sekolah atau keyakinan sekolah. Murid ini tidak mengerjakan PR PJOK. Faras adalah siswa kelas 6B SD 03 Pekan Labuah. Saat teman-temannya mengumpulkan PR, Faras tampak melamun, kemudian Peri menghampirinya.
Setelah ditanya, ternyata Faras lupa mengerjakan PR-nya. Hal ini bukan kali pertama Faras tidak membuat PR. Faras sudah 3 kali tidak mengerjakannya. Tindakan yang dilakukan Faras sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Maka dari itu saya sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Faras dengan menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, seperti kasus yang pertama tadi, ada deskripsi tentang segitiga restitusi. Pada kasus kedua, ada teks narasi atau bentuk dialog antara siswa dan guru atau guru dengan siswa. Yang pertama, pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, tentang tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, kita lihat kasus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat, Faras? Sehat, Pak. Bagaimana kabar Faras? Sehat, Pak. Santai aja Faras ya. Tos kita lo Faras. Jadi kira-kira tahu nggak kenapa Bapak memanggil Faras ke sini? Tahu, Pak. Tahap pertama yaitu Member PR tidak menstabilkan Karena identitas. member PR tidak lengkap. lalu apa yang Faras kerjakan? Faras terlalu sibuk bermain HP pada saat itu malam, Pak. Kira-kira perbuatan Faras itu benar atau salah? Salah, Pak. Oke, Faras, setiap manusia itu pasti berbuat salah. Sekarang Faras Bapak panggil ke sini, kesalahan itu kita selesaikan pada hari ini. Oke, Faras? Oke, Pak. Oke. Faras tentu ada alasannya. Mengapa Faras tidak sering? Ini sudah 3 kali. Tahap kedua adalah validasi Kira-kira apa tindakan alasan yang Faras? salah. Tahap kedua. Tidur terlalu cepat, lupa membuat PR, Pak. Lupa buat PR terus. Tidurnya larut atau enggak? Iya, Pak. Oh begitu. Sekarang Bapak pertanyaan lagi nih tentang keyakinan kelas kita belajar PJOK. Pak tahu masih ingat Pak? Kasih, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Berpakaian Tahap rapi, ketiga Pakai menanyakan rapi, terus membawa botol keyakinan minum, bawa kelas. botol minum, jadi membawa buku atau PR pegangan. membawa buku PR atau pegangan. Si Faras tidak ambil PR kan? Ya, Pak. Karena kenapa tadi tidurnya? Tidurnya nggak Nah. bertahan, Pak. Nah sekarang kira-kira nilai keyakinan kelas yang belum Faras tunjukkan apa? Disiplin, komitmen, dan tanggung jawab. Disiplin. Gimana cara Faras memperbaiki kesalahan dulu? Dengan tidak bermain HP dan tidur dan membuat PR sebelum tidur, Pak. Tidak bermain HP, siap tuh Membuat PR sebelum tidur. membuat PR sebelum tidur. Bapak hargai Faras, Bapak bangga sekali Faras. Faras telah bisa mencari masalah, mencari solusi dari masalah yang Faras hadapi. Ini tidak berlaku di pelajaran PJOK saja, dengan semua mata pelajaran dengan Bapak Ibu. Faras harus ingat tugas Faras apa, kewajiban hak, kewajiban Faras apa, harus Faras ingat terus ya. Oke. Jadi terima kasih Faras. Pak lihat komitmen, Pak lihat tanggung jawab, Pak lihat disiplin Faras untuk masa yang akan datang. Berubah enggak? Kalau berubah, Pak acungi jempol. Pak bangga sekali sama Faras. Oke Faras. Terima kasih. Sekarang Faras boleh kembali ke kelas, belajar lebih semangat lagi, lebih rajin lagi. Oke Faras. Oke ini Faras. Oke silakan Faras kembali. Assalamualaikum, Pak. Selanjutnya adalah tanggapan dari Assalamualaikum, Pak. Faras Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang kasus atau penyelesaian
segitiga Assalamualaikum restitusi. warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Faras. Perkenalkan, nama saya Arsyad Faras Nurhan. Saya bersekolah di SDN 03 Pakan Labuah, Kecamatan Awal Berguk 3 Baleh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya mempunyai masalah dengan Pak Peri, yaitu tidak membawa buku PR PJOK. Awalnya saya dipanggil oleh Pak Peri. Awalnya saya takut, dan Pak Peri menerangkan saya dengan baik dengan menerapkan cara segitiga restitusi, dan saya merasa nyaman. Terima kasih Pak Peri sudah membimbing saya dengan baik. Jangan bosan-bosan mendidik saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada saat mengambil kesimpulan. Kesimpulan, dengan menerapkan segitiga pada masalah yang muncul, dengan menempatkan diri pada posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya terciptalah budaya positif. Demikianlah hasil paparan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.